Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsya Diwaluyo dengan yang 0487856654. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas 1 pemrograman berbasis web yang di sini disuruh membuat halaman website. Diperlukan sebuah persiapan di antara Matrix Editor dan sebuah web server. Pada tugas satu ini Anda diharapkan untuk membuat sebuah tampilan website yang akan menampilkan biodata Anda, yaitu name, nama, jenis kelamin, program studi, fakultas. Oke, untuk tugas satu ini untuk sementara saya sudah mengcoding duluan dengan tipenya tipe HTML yang saya simpan di tugas satu pemrograman berbasis web. Mari, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode-kode yang telah saya buat, yang sebelumnya saya coding terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama ini adalah tipe HTML, di mana bahasanya saya buat itu menggunakan bahasa Indonesia, itu .id. Untuk get body-nya, meta charge-nya saya buat UTF-8. Dan untuk meta name-nya saya buat viewport, kontennya defense width, initial scale, dan untuk judulnya saya kasih tugas 1 pemrograman berbasis web. Oke, sementara ini udah saya buat, kita bisa lihat untuk hasil yang telah saya buat dan saya akan menjelaskannya. Oke, ini dia hasilnya yang telah saya buat. Universitas terbuka tugas 1 pemrograman berbasis web. Dan ini saya buat agar bisa diklik. Nanti saya akan jelaskan untuk kode JavaScript-nya. Dibuka, biodata mahasiswa, nama saya Marsya Diwaluyo, NIM saya 0487856654, jenis kelaminnya laki-laki, program studinya sistem informasi, dan fakultas saya fakultas sains dan teknologi. Oh iya, di sini bisa diklik kembali dan lihat muncul tombol berwarna merah ketika diklik. Nanti saya akan menjelaskan. Oke, baik, kita balik lagi ke kode JavaScript-nya. Maaf, ini goyang-goyang. Oke, sini sudah tugas 1 pemrograman berbasis web tadi sudah muncul. Dan ini untuk kodenya saya buat body HTML, marginnya saya buat 0, paddingnya saya buat 0, dan untuk jenis font yang akan ditampilkan saya menggunakan Concentrate, Apple System, dan ya robot oksigen, Ubuntu, dan macamnya, karena memang menurut saya itu hal simpel lah agar terlihat nyaman juga di mata. Dan untuk warna saya buat abu-abu. Dan oh iya, kelewat untuk background ini, latar belakangnya saya buat 2, biru muda dan biru tua bahasanya gitu. Mineknya saya buat 100 ya, agar kenapa? Agar konten saya selalu berada di tengah-tengah, posisinya center kalau bisa dilihat. Dan terus displaynya saya mengaktifkan flexbox agar memudahkan penataan konten. Maaf, kebalik, sorry, saya agar memudahkan konten. Saya itu berada di tengah, dalam artiannya, jadi setiap ini konten saya itu adanya di tengah gitu. Ya, TV kontennya center, jadi benar-benar real di tengah. Elegant item saya tengah, paddingnya saya kasih 1 rem. Oh, nah ini dia kontainer. Kontainer itu kotak putih yang ada di sini nih. Nah, saya akan menjelaskannya. Untuk kode kontainernya saya menggunakan latar belakang warna putih. Ini dia.
Lalu border radiusnya, ukuran bordernya 12 pixel. Box shadow-nya di belakang ini kelihatan tidak? Mungkin tidak begitu jelas karena saya menaruhnya 8 dan 16 pixel dan warnanya ya abu-abu. Dan di sini saya menaruh pelebarannya sebanyak 450 pixel nih, maksudnya saya taruh 450 pixel agar terlihat lebih nyaman dan nggak kelihatan ya gimana ya, nggak kelihatan lebar banget lah intinya gitu. Dan widthnya saya buat 100%. Paddingnya saya buat lagi 2 rem dan 2,5 rem antara ini. Oke, text eleginya center, semua center. Baik, untuk logo styling ini ya, logonya maksudnya 150, marginnya 0, 1 sampai 5 rem auto, setengah display saya blok, user serifnya non. Heading satunya font weight itu saya buat bold 700, font size-nya 1,6, antara apa namanya baris jarak lah kalau misalnya. Warnanya saya buat warna biru, terus spacing-nya 1. Oke, balik lagi nih ke tombol button. Background color-nya background color-nya saya buat warna biru tua dan ininya buat putih. Untuk latar belakang ini font size 1,1, paddingnya saya buat 0,75 dan 1,6, bordernya 0, border radiusnya 6x. Border radius itu bayangan nih, ini ada bayangan nih, maaf ya, ini ada bayangan itu saya buat 6 pixel. Dan kenapa ini bisa dipencet, kenapa ada tombol ini ya, saya pencet kursor pointer nih ya, nih maaf nih saya putar. Oke, box shadow box shadow 4px dan 8px ini ketika diklik, nah ini dia agak lebih gelap, bisa dibedakan, nah ini dia agak lebih gelap. Itu saya buat warnanya ya hampir kehitam-hitaman lah. Saya juga masuk kode yang agak gelap lah, ini kan biru tua dan ini diklik lebih gelap. Nanti saya jelaskan kenapa ini bisa diklik dan ada kodenya sendiri, nanti saya jelaskan ya. Oke, button for background colornya warna biru tua lah. Biodata stylingnya saya buat biodata itemnya, margin bottomnya 1,2 rem, text eleginya left. Nanti kita buka setelah ini. Kita buka, nah ini dia biodata itemnya. Ini biodata mahasiswanya, margin bottom 1,2, text eleginya left. Saya taruhnya di kiri. Oke, biodata label, font weight-nya saya buat tebal. Ini colornya warna biru tua, display-nya saya blok, font size-nya 1 rem, margin bottom 0,25. Untuk biodata value-nya, font size-nya saya buat 1,1. Font size-nya, ukuran size-nya, dan warnanya agak gelap. Ini agak gelap, agak hitam, ya dibilang abu-abu lah. User select text-nya, hide section by default-nya, biodata section display-nya non. Text eleginya saya taruh di kiri. Back button styling, saya menaruh back button ini, tombol kembali ini, margin topnya saya buat 1,5, warnanya warna merah. Kenapa? Karena saya ingin ketika ini keluar tombol warna merahnya. Kalau ini kan warna biru, pas diklik tombol kembali, set, oke, di warna merah. Di sini background color-nya kamera, back shadow-nya, box shadow-nya, tuh ini. Nah, untuk back button cover-nya, background warna merah yang tadi saya bilang.
responsif. Dalam artian itu untuk bisa diperangkat handphone atau di layar yang kecil. Jadi kita buat max width-nya itu 480 pixel dan padding-nya itu 1,5 RAM dan 1,8 RAM. Heading satunya itu masih font size 1,3 RAM, bacanya font size 1,5. Oke, kita masuk ke body HTML-nya. Di sini div kelasnya kontainer, halaman utamanya, baik lagi halaman utama. Nah, ini dia dividing home section-nya, image search-nya logo Universitas Terbuka yang sudah saya download di sini. Nah, ini dia, saya masukkan alt logo UT, saya buat ukurannya 200 kali 150. Di sini heading satunya tugas 1 dan pemrograman berbasis juga heading 1. Kenapa sih nggak heading 2? Karena saya ingin membuat yang itu sebagai tampilan heading pertama kalau saya ini. Dan untuk button ID artinya tombol yang bisa diklik, yaitu ini. Nah, ini dia. Di sini saya tulis profil mahasiswa. Nah, ini dia profil mahasiswa. Oke, kita masuk nih ke biodata section-nya nih. Nah, isi biodata itu sendiri. Itu saya tulis biodata mahasiswa heading satunya nih, heading pertama nih, heading pertamanya. Lalu biodata item, biodata labelnya saya tulis nama, biodata value-nya saya tulis nama saya sendiri. Yang ini yang sudah saya jelaskan tadi, biodata value-nya itu warna bobu, ya bobu kehitaman lah. Kalau di sini kan biodata value-nya, nah ini dia. Nah, hitam keabu-abuan atau abu-abu kehitaman. Maaf. Oke, kita lanjut. Di sini ada name. Ini kita tulis di biodata label. Name. Lalu biodata value-nya ditulis ini 040878554. Div kelasnya. Lalu lanjut ke biodata item. Balik lagi seperti awal. Biodata labelnya jenis kelamin. Dan isi biodatanya laki-laki. Oke, lagi biodata itemnya. Karena di sini dibutuhkannya itu kan menampilkan biodata Anda, yaitu nama. Oke, nama sudah saya cantumkan nih. Untuk biodata, untuk div kelasnya namanya nama saya. Lalu name-nya sudah saya klik di sini. Lalu jenis kelamin saya sudah. Lalu program studinya sudah saya cantumkan. Dan fakultasnya hasilnya setelah itu seperti ini, program studi sistem informasi fakultas sains dan teknologi. Dan jangan lupa div kelasnya diisi dari biodata item, biodata label, dan biodata value. Oke. Dan button ID-nya, back button-nya ini yang saya buat, terus saya hanya tulis kembali. Oke, nah ini dia penjelasannya kenapa punya saya bisa diklik seperti ini, bisa login atau logoutnya. Ini dia, saya mempunyai elemen kode HTML. Untuk constant profil BTN ini, dokumen get elemen ID profil BTN itu yaitu untuk mengambil elemen tombol elegan yang dengan ID yang tersebut yang ada di situ. Jadi saya ambilnya di, nah ini constant back BTN, saya ambil back buttonnya, home sectionnya, saya ambil ininya profil. Nah, kenapa ini semua bisa diklik nih? Ini semua bisa diklik. Ini dia profil BTN. Jadi ketika klik tombol profil mahasiswa ini dapat dijalankan dengan event listener, tombol untuk mendeteksi klik pengguna. Jadi ini nih, add event listener ini yang bisa membuat ini tuh diklik
profil BTN yang saya ambil dari atas. Oke, ini add event listener, klik, set, nah gitu. Jadinya kenapa bisa diklik? Jadi ada scriptnya yang saya buat sendiri, yang bisa yang dicantumkan agar bisa diklik kayak gitu loh. Selain profil BTN-nya, saya juga buat back button-nya, yaitu dengan tombol klik kembali ini nih. Klik kembali back BTN, balik lagi ke add event listener. Jadi fungsi ini dijalankan itu untuk memudahkan pengguna atau mendeteksi agar bisa diklik. Nah, ini dia back BTN event listener, yaitu ini bisa diklik, set, oke, set. Biodata section style display-nya saya non, home section-nya saya block, dan script-nya saya tutup, body HTML. Oke. Ini penjelasan dari hasil codingan saya, dan hasilnya itu boleh saya tampilkan kembali untuk hasilnya. Oke. Open with list server. Ya, ini dia hasil tugas satu pemrograman berbasis web dari saya. Kita klik dulu profil mahasiswanya dan penjelasan-penjelasan yang telah saya buat ini untuk bisa diklik dan tidaknya, dan bisa diklik profil mahasiswa menampilkan biodata mahasiswa seperti biodata mahasiswa, yaitu saya, nama Marski Adiwaluyo dengan nomor 0487855654. Ini sekarang laki-laki, program studi sistem informasi, dan fakultas saya Fakultas Sains dan Teknologi. Demikian tutor untuk tugas satu saya saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang atau kurang berkenan ya tutor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.